Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di pertemuan sebelumnya kita udah membahas bidang koordinat kartesius dan pada saat pertemuan langsung kita belajar tentang relasi. Maka di sini akan dijelaskan tentang materi fungsi, relasi dan fungsi. Oke, kita masuk ke materi. Di sini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Pada saat kita akan mempelajari relasi dan fungsi, maka kita harus mengingat kembali tentang himpunan. Himpunan itu apa sih? Nah, himpunan adalah kumpulan atau set. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung aja ke contoh. Di sini kita punya P sama dengan X, di mana X merupakan himpunan bilangan prima, di mana X-nya itu kurang dari 11. Maka kita tahu bahwa bilangan prima itu adalah bilangan yang habis dibagi oleh 1 atau habis dibagi bilangan itu sendiri. Di sini kita punya, berarti kita masukkan anggota dari himpunan P adalah 1, 2, 3, 5, 7. Karena apa? Karena di sini kita dibilang bahwa anggota himpunannya X-nya kurang dari 11. Karena tidak ada sama dengannya, dikurang darinya, karena kurang dari aja, maka kita hanya menyantumkan atau menuliskan bahwa anggota himpunan P itu adalah 1, 2, 3, 5, dan 7. Selanjutnya kita punya himpunan A. Himpunan A dikatakan di sini adalah himpunan nama pemilik rumah bernomor genap di komplek Andira. Berarti semisal di komplek itu yang nomornya genap adalah Rani, Rara, Santi, dan Anda. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi relasi himpunan. Di sini kita punya denah nih. Di sini denah. Ini kita ibaratkan rumah 1 dengan rumah 2 itu saling berhadapan ya. Ini ada disekat atau dibatasi oleh jalan. Di sini kita punya misal dari himpunan. P adalah rumah di sebelah utara jalan. Kalau kita tahu di kompas itu bentuknya seperti diagram koordinat kartesius, di mana yang di atas itu utara, yang di bawah itu selatan, yang di kiri itu barat, dan yang di kanan itu sebelah timur. Semisal jalan di sebelah sini, maka rumah yang di sebelah utara adalah rumah yang di atas jalan. Maka rumah di sebelah utara jalan. Maka himpunan P adalah rumah nomor 1, rumah nomor 3, rumah nomor 5, dan rumah nomor 7. Di sini, Q sama dengan rumah di sebelah selatan jalan. Maka yang di sebelah selatan jalan adalah rumah-rumah yang ini. Rumah-rumah yang nomor kita tulis Q sama dengan 2, 4, 6, dan 8. Kalau kita lihat rumah yang di sebelah utara dan rumah yang ada di sebelah selatan itu saling berhadapan. 1 berhadapan dengan 2, 3 berhadapan dengan 4, 5 berhadapan dengan 6, 7 berhadapan dengan 8. Nah, maka kita bisa menulis bahwa himpunan P dan himpunan Q itu bisa berelasi. Apa relasinya? Yaitu saling berhadapan. Seperti itu. Maka, jika kita bisa sebutkan bahwa antara hubungan himpunan P dan himpunan Q adalah saling berhadapan. Nah, untuk cara menyajikan bagaimana relasi himpunan itu, kita next menuliskan atau menyajikan relasi dari suatu himpunan. Untuk lebih memahaminya lagi, di sini sudah ditulis pengertian relasi himpunan. Pengertian relasi himpunan dari himpunan P
ke himpunan Ki adalah hubungan yang memasangkan anggota himpunan P dengan anggota himpunan Ki. Tadi sudah dijelaskan ketika kita melihat dari denah rumah ini, ternyata antara anggota himpunan P, di mana himpunan P adalah rumah yang di sebelah utara jalan, yaitu P sama dengan 1, 3, 5, dan 7. Lalu yang rumah di sebelah selatan jalan itu ada rumah 2, 4, 6, dan 8. Kalau kita lihat di sini punya relasi. Relasinya apa? Tadi sudah disebutkan bahwa relasi dari himpunan P dengan himpunan Ki adalah saling berhadapan. Dilihat dari denahnya, yaitu saling berhadapan rumahnya. Seperti itu. Oke teman-teman, di sini Teta akan mengulang lagi materi tentang relasi himpunan yang sudah kita pelajari di kelas. Kita udah tahu ada denah rumah yang terdiri dari 10 rumah. Di sini sudah ditampilkan dengan rumah Jaki yang paling besar dan di sini ada kantor pos. Di sini kita punya keterangan bahwa P adalah rumah bernomor genap. Maka kita bisa tulis yang bernomor genap adalah rumahnya Zaki, Kiki, lalu ada Tifa, Rara, dan Yoga. Kita punya yang himpunan Ki dikatakan adalah bernomor ganjil ya. Maka kita bisa tulis Ki sama dengan kurung kurawal, Alwi, Badu, Caca, Dede, dan Eka. Ya. Oke. Ini himpunannya. Nah, untuk cara menyajikan relasi himpunan itu seperti apa sih? Untuk menyajikannya, yaitu yang pertama, ada menyajikan relasi dengan grafik kartesius. Grafik kartesius, caranya kita harus menentukan apa itu X-nya, apa itu Y-nya. Nah, karena di diagram kartesius itu kita sudah pelajari bahwa diagram kartesius terdiri dari sumbu X yang ke arah horizontal dan Y ke arah vertikal. Cara menentukan X dan Y-nya adalah dengan menentukan siapa himpunan yang dimention pertama atau yang disebutkan pertama. Yang disebutkan pertama di soalnya atau di permasalahannya itu siapa. Kebetulan, untuk di denah yang tadi, kita disebutkan yang pertama adalah himpunan P, di mana himpunan P itu adalah rumah yang bernomor genap. Ya. Dan yang kedua baru disebutkanlah Ki, di mana Ki adalah nomor rumah yang bernomor ganjil. Oke, maka cara penyajiannya kita tuliskan nama-nama yang ada di denah di himpunan P harus berurutan ya teman-teman sesuai dengan denahnya. Ya, rumah pertama kan di nomor genap itu ada Zaki, Kiki, Tipa, Rara, dan Yoga. Begitupun di diagram kartesiusnya harus tersusun sesuai dengan susunan rumahnya. Ada Zaki, Kiki, Tipa, Rara, dan Yoga. Begitupun dengan himpunan yang rumahnya bernomor ganjil. Kita tulis dari bawah ke atas itu berurutan sesuai dengan posisi rumahnya dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Jadi atas ke bawah. Yang pertama ada Alwi, Badu, Caca, Dede, dan Eka. Cara menyajikannya seperti ini teman-teman. Kan kita punya denah nih di sini, denahnya ya. Ini denahnya. Nah, menyajikannya
Kan kita tahu bahwa P dan Q adalah hubungannya atau relasinya yaitu saling berhadapan. Saling berhadapan. Maka, cara menyajikannya adalah kita lihat si denah ini. Yang pertama, dari sumbu X ada rumah Zaki. Ini rumah Zaki adalah rumah yang paling besar ya. Rumah Zaki itu berhadapan dengan rumah Alwi dan rumah Badu. Maka kita tulis di sini, kasih tanda titik. Zaki dan Alwi kita kasih tanda titik di sini, saling berhadapan. Zaki juga berhadapan dengan Badu, maka kita kasih tanda di sini titik. Zaki dengan Badu. Lalu rumah Kiki itu berhadapan dengan rumah Caca. Maka kalau kita tarik titik-titik, ini Kiki dan Caca kita titik di sini. Berhadapan di kasih tanda titik di sebelah sini. Lalu rumah Tipa dan Dede. Tipa dan Dede itu saling berhadapan ya teman-teman. Nah, kita kasih garis putus-putus, titik putus-putus untuk menghubungkan antara Tipa dan Dede, yaitu berhubungannya saling berhadapan. Lalu di sini ada Rara dan Eka. Rara dan Eka saling berhadapan. Maka disajikannya seperti ini. Titik di mana Eka dan Rara itu saling berhadapan. Di sini Yoga tidak diberikan titik. Kenapa? Karena Yoga itu sendiri adalah rumah yang satu-satunya hanya berhadapan dengan pos. Dan di himpunan ini dikatakan adalah himpunan rumah yang bernomor genap dan himpunan rumah yang bernomor ganjil. Dan kita tahu bahwa pos itu bukan rumah, maka Yoga tidak berhadapan dengan siapapun. Seperti itu. Yang kedua, kita menyajikan relasi dengan diagram panah. Yang pertama, yang harus kita punya adalah lingkaran ini. Lingkaran ini nih. Harus ada dua. Himpunan P dan himpunan Q. Lalu kita tulis anggotanya. Kita tahu bahwa himpunan P itu rumah yang bernomor genap. Berarti ini himpunan P. Maka kita tulis ini rumah Zaki. Ada Zaki, Kiki, Tifa, Rara, Yoga. Kita tulis di sini Zaki, Kiki, Tifa, Rara, Yoga. Dan selalu diberi tanda titik di samping anggota himpunannya. Lalu, Q adalah rumah yang bernomor ganjil. Nah, nomor ganjil itu disebut dengan himpunan Q. Maka kita tulis himpunan Q adalah rumah Alwi, Badu, Caca, Dede, dan Eka. Alwi, Badu, Caca, Dede, dan Eka. Lalu, jangan lupa kita tulis relasinya itu apa antara P dan Q. Nah, relasinya itu adalah berhadapan dengan atau saling berhadapan. P berhadapan dengan Q. Rumah di himpunan P berhadapan dengan rumah di himpunan Q. Maka kalau kita lihat denah, jadi Zaki berhadapan dengan rumah Alwi dan Badu. Maka kita tulis dengan tanda panah Alwi dan Badu. Seperti itu. Lalu di sini ada rumah Kiki berhadapan dengan rumah Caca. Kiki berhadapan dengan rumah Caca. Kita hubungkan dengan garis tanda panah. Jadi rumah Caca. Tifa berhadapan dengan rumah Dede. Nih, Tifa, Dede. Kita kasih tanda panah Tifa ke Dede. Lalu Rara berhadapan dengan rumah Eka. Maka kita kasih tanda panah rumah Rara dengan Eka. Tapi Yoga nggak berhadapan dengan siapa-siapa. Ya udah, biarin aja, dia nggak apa-apa kok, nggak dihubungkan kemanapun karena dia nggak ada hubungan apapun dengan anggota yang ada di himpunan Q. Nggak berhadapan dengan siapapun di anggota rumah yang di himpunan Q. Seperti itu untuk menyajikan relasi dalam bentuk diagram.
Cirinya yaitu dengan diberikan tanda panah, dituliskan dulu himpunan P-nya dalam bulatan seperti ini, lalu ditulis P. Jangan lupa tulis P-nya, nama himpunannya, atau di sini P. Lalu di sini himpunan Ki, agak berjarak, kita tulis dalam bentuk lingkaran, terus tulis Ki-nya. Lalu di sini hubungannya apa? Ditulis pakai tanda petik. Untuk contoh ini adalah berhadapan dengan. Seperti itu. Oke, cara yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan. Caranya gampang. Kan kalau misalkan di koordinat kartesius, kita tahu cara menuliskan titik itu kan A itu X, Y. Ini titik A itu posisinya di X, Y. Nah, kita kan sudah punya ya tadi diagram koordinat kartesius antara hubungan himpunan P dengan himpunan Q. Di sini kita lihat bahwa di sini ada himpunan Q di Y dan himpunan P di sumbu X, di mana menentukan sumbu X dan Y-nya itu kita lihat siapa duluan yang disebut. Kebetulan untuk soal ini adalah yang disebut duluan adalah P, maka P ada di sumbu X dan Q berada di sumbu Y, karena dia disebutkan kedua. Maka, cara menyajikannya adalah dengan menentukan X, Y. Nah, kita punya himpunan P adalah Zaki, Kiki, Tipa, Rara, dan Yoga. Maka, dan himpunan Q sama dengan Alwi, Badu, Caca, Dede, dan Eka. Maka, relasi himpunan P dan Q kita dapat tulis seperti ini. Tulis relasi himpunan P dan Q sama dengan Zaki, Alwi, Zaki, Badu, Kiki, Caca, Tifa, Dede, Rara, Eka. Seperti itu. Ini cara menyajikan relasi himpunan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Sampai sini untuk materi relasi himpunan. Jika kalian masih bingung atau ada pertanyaan, silahkan hubungi Teteh ketika di kelas atau bisa chat Teteh melalui musyrifahnya masing-masing. Kita tahu bahwa di relasi himpunan tadi, kita udah belajar tentang hubungan antara himpunan P dengan himpunan Q, di mana himpunan P adalah rumah yang bernomor genap, dan Q adalah rumah yang bernomor ganjil. Dan kita tahu bahwa ternyata Yoga tidak berhadapan atau tidak berelasi dengan siapapun, karena di sini dia hanya berhadapan dengan pos, sementara kita sedang membicarakan rumah, himpunan dari rumah bernomor ganjil dan bernomor genap. Maka Yoga tidak berpasangan dengan siapapun. Oke, maka dari itu, di fungsi himpunan ini sebetulnya kita akan membahas relasi juga, tapi relasi yang lebih khusus. Di mana sih letak khususnya itu? Maka, untuk mengetahui letak khususnya itu, kita ubah dulu nih. Yang kita sebut, pertama itu adalah himpunan Q, dan yang kita sebut keduanya itu himpunan P. Kalau tadi kita sebut P di awal, sekarang kita sebut Q di awal. Maka dari itu, ketika kita menyajikan Q di awal, Q sama dengan rumah bernomor ganjil dan P sama dengan rumah bernomor genap, ketika kita akan menyajikan di koordinat kartesius atau di koordinat kartesian, ini adalah Q-nya menjadi X. Himpunan P-nya menjadi Y. Karena kita tahu, untuk menyajikan di koordinat kartesian atau kartesius itu harus ada sumbu X dan sumbu Y. Untuk menentukan sumbu X dan sumbu Y, kita menentukan dari X-nya itu yang disebut pertama kali, kita sebut itu adalah X. Oke, di sini Teteh akan mengarahkan kalian untuk menyajikan dari himpunan Q dan himpunan P ini berelasinya dengan diagram panah, ya. Nah, kita tahu bahwa misalkan
si himpunan yang disebut di awal itu pasti yang ada di sebelah kiri, bulatan kiri. Nah, yang di sebelah kanannya itu yang disebutkan kedua. Berarti di sini nanti himpunan P dan di sini adalah himpunan Q. Inilah diagram panahnya dari himpunan Q berhadapan dengan himpunan P. Karena di sini kita sekali lagi Teteh ulangi, untuk kasus ini Q-nya diucapkan pertama dan P-nya diucapkan kedua. Maka Q itu diposisikan di sebelah kiri dan P ada di sebelah kanan. Nah, di sini Q adalah rumah bernomor ganjil dan P merupakan rumah bernomor genap. Ya, maka kita tulis Q bernomor ganjil adalah rumah Alwi, rumah Badu, rumah Caca, rumah Dede, dan rumah Eka. Kita tulis seperti biasa, harus ada titik-titik di setiap namanya. Lalu kita tulis juga nama-nama yang memiliki rumah yang bernomor genap, itu ada Jaki, Kiki, Tifa, Rara, dan Yoga. Nah, berhadapan dengan Alwi berhadapan dengan Zaki. Kita kasih tanda panah, Alwi berhadapan dengan Zaki. Lalu ada Badu berhadapan dengan Zaki juga. Badu berhadapan dengan Zaki juga. Kita kasih tanda panah. Caca juga berhadapan dengan Kiki. Maka kita kasih tanda panah Caca ke Kiki berhadapannya. Dede berhadapan dengan Tifa. Maka di sini Dede berhadapan dengan Tifa, dikasih tanda panahnya Dede ke Tifa. Eka berhadapan dengan Rara, maka Eka dikasih panahnya ke Rara. Di sini Yoga tidak ada yang mengarah ke siapapun. Nah, maka tidak masalah, dibiarkan saja kosong untuk Yoga. Nah, di sini di materi fungsi ini kita akan belajar tentang domain, kodomain, dan range. Kalau kita tulis, maka di sini himpunannya yaitu Q adalah Alwi, Badu, Caca, Dede, dan Eka. Lalu ada himpunan P-nya itu Jaki, Kiki, Tifa, Rara, dan Yoga. Nah, kita akan menentukan domain atau daerah asal. Daerah asal itu adalah himpunan yang ada di sebelah kiri atau himpunan yang disebutkan pertama. Maka daerah asalnya itu adalah himpunan Q. Kodomain, daerah kawan. Daerah kawan adalah daerah yang dihubungkan dengan himpunan Q. Maka daerah kawannya itu adalah P. Range atau daerah hasil. Maka range atau daerah hasil ini adalah anggota himpunan P yang berhubungan dengan anggota himpunan Q. Maka dari himpunan ini kita dapat tulis bahwa range-nya adalah Zaki, Kiki, Tifa, dan Rara. Nah, kenapa Yoga nggak diajak? Ya karena Yoga memang nggak punya hubungan dengan himpunan Q, gitu, nggak ada hasilnya. Jadi kalau range itu yang punya hubungan dengan himpunan Q-nya aja. Jadi Yoga nggak diajak, ya. Oke, seperti itu. Nah, dari sini maka kita bisa tahu apa sih itu fungsi. Fungsi himpunan adalah suatu pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Ya. Nah, fungsi atau pemetaan himpunan A ke himpunan B adalah sebuah relasi khusus di mana setiap anggota A akan dipasangkan dengan anggota B. Tadi Teteh sudah bilang bahwa fungsi itu adalah relasi yang khusus. Nah, di sini dibilang relasi yang khusus karena himpunan A-nya itu selalu punya pasangan dengan salah satu yang ada di anggota B. Nah, kasus di sini kita punya kan tadi himpunan P dan himpunan Q.
Kita balik lagi ke yang pertama tentang relasi. Kita di sini punya himpunan P dan himpunan Q, di mana P dan Q itu berhadapan. Akan tetapi di sini ada satu anggota himpunan P yang tidak berhubungan dengan anggota himpunan Q. Maka ini bukan merupakan fungsi, karena syarat fungsi itu harus setiap anggota himpunan yang ada di sebelah kiri itu punya pasangan semuanya. Tuh. Sementara di sini himpunan P itu nggak punya pasangan satu orang. Jadi di sini dia hanya dikatakan sebagai relasi, bukan fungsi. Tapi ketika kita balik, posisi Q-nya kita sebut di awal dan P-nya kita disebut di akhir dengan kita mengatakan bahwa relasi dari himpunan Q ke himpunan P. Maka kita lihat. Setelah kita rubah posisinya dan setelah kita rubah relasinya, yang tadinya himpunan P berelasi dengan Q, kita sebut sekarang relasi himpunan Q dengan P, yaitu berhadapan dengan. Nah, di sini kita punya Q ada rumah Alwi, Badu, Caca, Dede, dan Eka. Itu selalu berhadapan dengan rumah-rumah yang ada di himpunan P. Maka dari itu, karena yang di sebelah kiri ini semua punya pasangan, maka ini adalah fungsi. Jadi, fungsi itu syaratnya pokoknya himpunan yang disebutin di awal atau himpunan yang ada di sumbu X itu harus punya pasangan. Pokoknya harus punya pasangan. Kalau di diagram panah, si himpunannya ada di sebelah kiri. Kalau disebutkan satu persatu, itu himpunan yang di awal, yang disebutkan pertama kali. Kalau disajikan dalam bentuk diagram Kartesius, dia yang ada pada sumbu X harus berhubungan dengan kodomainnya atau daerah kawannya, seperti itu. Tadi kita juga udah membahas tentang himpunan, domain, kodomain, dan range. Nah, himpunan A atau himpunan yang di sebelah kiri, ini misal kita punya himpunan A, ini himpunan B, maka himpunan A ini disebut domain, dan atau daerah asal, dan himpunan B, yaitu yang akan dipasangkan dengan himpunan A, gitu. Seperti yang tadi himpunan P dan Q, itu disebutnya daerah kodomain. Dan kita tahu bahwa tadi sudah dijelaskan, anggota kodomain yang mendapatkan pasangan disebut range atau daerah hasil. Maka kita tuliskan semua di range itu adalah nama-nama yang memang punya hubungan dengan himpunan yang sebelah kirinya atau himpunan A-nya. Tuh, ya. Untuk materi relasi dan fungsi dicukupkan sekian. Jika kalian masih bingung dan masih ada pertanyaan, kalian bisa hubungi Teteh di saat pertemuan selanjutnya, atau kalau ada akses untuk menghubungi Teteh via online, kalian bisa menghubungi Teteh via online. Teteh cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.